Baiklah, selamat pagi semuanya. Pagi, Mir. Nah, kita bertemu kembali ya. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Mir. Ya, bagus kalau masih sehat-sehat. Karena ini cuaca sedang tidak baik-baik saja ya. Sebelumnya kita cek kehadiran dulu. Ketua kelas Dairal, apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oh, bagus. Nah, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, kita akan membuka pembelajaran kita dengan doa dulu terlebih dahulu. Apakah ada satu orang yang bisa menuntun kita dalam doa? Ketua kelas mungkin. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita meminta tuntunan dari Tuhan. Izinkan saya berdoa untuk sesuai dengan agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita setelah doa kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Tuhan. Pada saat ini kamu sudah mengumpulkan kami di sini untuk belajar bersama Mir. Berkatilah Mir yang akan memberikan materi serta kami yang akan menerima materi, sehingga apa yang diterima oleh kami bisa menjadi berkat dan juga bisa menjadi berkat kepada Tuhan. Doa kami cuma Tuhan. Terima kasih Ketua kelas. Baiklah, murid-murid sekalian, pada minggu lalu kita telah mempelajari min, median, dan modus. Nah, apakah masih ada yang ingat tentang min, median, dan modus? Masih, yang baguslah kalau masih. Atau mesti dites? Tidak usah ya. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang penyebaran data. Dan di dalam penyebaran data itu terdapat 3 hal juga. Yang pertama, terdapat 4 hal. Yang pertama jangkauan, yang kedua adalah kuartil, yang ketiga jangkauan kuartil, dan yang keempat simpangan kuartil. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita, Benar ingin bertanya, Ngoni atau kalian pernah melihat daun pisang? Benar. Biasanya itu for baking nasi jahat. Pas semua pengucapan. Nah, kalau masa-masa pengucapan biasanya banyak yang jabat jual itu daun pisang. Nah, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, bagaimana tuh orang mau tahu kalau ada pembeli yang ingin bertanya pada orang kalau DP ukuran terkecil dan terbesarnya, tetap orang ukur toh, orang dapatlah ukuran terkecil dan terbesar. Nah, kalau ada yang bertanya DP rentang bagaimana? Apakah ada yang tahu? Nah, itulah yang akan orang pelajari. Dan kalau ada juga yang bertanya, kalau untuk kualitas menengah ke atas, apakah ada yang tahu apa itu kualitas menengah ke atas? Tidak, ya. Itulah yang akan orang pelajari. Nah, pada saat ini Mener akan membagikan LKPD dan media pembelajaran yang akan kita gunakan. Sebelum itu, Ner ingin membagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok bisa 3 orang atau 4 orang.
Di sini terdapat media berupa potongan-potongan kertas dan terdapat ukurannya, yang dimana ukuran itu adalah data-data dari potongan-potongan ini yang akan kalian gunakan. Nah, jadi untuk kalian mohon perhatikan cara pengerjaannya atau petunjuknya, dimana kalau tidak salah, yang pertama kalian harus lakukan itu mengurutkan data yang ada. Kalian sudah mempelajari min, median, dan modus. Pasti kalian sudah pernah mengurutkan data. Apakah semua sudah selesai mengurutkan datanya? Sudah. Bisa kalian bacakan data-data dari awal? Iya, yang terus. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, berdasarkan data yang telah kalian urutkan, mana yang paling besar dan mana yang paling terkecil? yang paling Paling kecil besar 12. 19, paling kecil 12. Nah, yang paling besar adalah 19 dan yang paling kecil adalah 12. Nah, untuk mencari jangkauan atau pertanyaan yang di awal, yaitu rentangnya. Nah, jangkauan itu adalah rentang dari angka terbesar dan angka terkecil, atau rumusnya data max atau dikurang data min. Data max itu adalah data di mana angka terbesarnya dan data min adalah yang terkecil. Nah, apakah ada satu orang dari kelompok bisa menjawab di papan? Silakan. Bagaimana dengan kelompok lain? Kelompok Daryl, apakah jawabannya sama dengan yang dibuat dari kelompok Angel? Nah, benar sekali. Tepuk tangan untuk Angel. Mudah bukan? Hanya mengurangkan data terbesar dan data terkecil. Nah, itu adalah rentangnya. Jadi jika kita hubungkan dengan pertanyaan awal, di mana kalian menjual
daun pisang. Jika ada daun pisang berukuran 19 cm, tapi itu terlalu kecil ya. Tapi tidak mungkin juga 19 meter kan? Membungkus rumah mungkin. Iya Pak. Nah, dikurangi dengan ukuran terkecilnya, yaitu 12, kita bisa melihat ada rentang 7 cm. Nah, kita lanjut pada yang kedua, materi kita yang kedua yaitu tentang kuartil. Kalian tentu kan sudah saya tanya tadi, kalian telah mempelajari median. Nah, median itu ada bahasa lainnya, yaitu kuartil tengah. Nah, jika ada kuartil tengah, pasti ada kuartil atas dan kuartil bawah. Nah, bagaimana menentukannya? Pertama, kita perlu menentukan mediannya terlebih dahulu. Betul. Apakah ada yang bisa menjawab mediannya apa? Karena ini data hanya data ganjil, pasti kalian mudah menemukannya. 15. Benar sekali. Iya, langsung jadi. Jadi Iya, betul. Sesuai jam kerja kan. Iya. Iya, betul, siap. Nah, kita suruh dorong ke sana supaya dorong tadi ada tanda tangan Pak Prof di Pak ada di cuma tenang pilih pas dari sekarang supaya nunggu semua pas. Oke dah. Iya Pak. Terima kasih banyak ya. Iya, gimana? Nah. Iya. nah, kuartil tengah itu kita notasikan dengan Q2. Iya. Nah, untuk mencari kuartil bawah dan kuartil atas, kita telah membaginya menggunakan median. Setelah mendapatkan nilai tengahnya, ternyata ada data di kiri dan kanannya. Nah, data di kiri dan kanannya berjumlah sama. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, dan di kanannya juga 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebenarnya sama saja dengan mencari median, tapi data yang digunakan hanya kelima data tersebut. Iya, betul. Iya, betul. Apakah ada yang bisa mencari kuartil bawah dan kuartil atasnya menggunakan cara yang sama, tapi hanya menggunakan 5 data tersebut? Silakan maju ke depan. Jika ada yang bisa menjawab. Yo, pagi. Yo, kita mengajar yo. Tulis. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah memiliki jawaban yang berbeda? Kelompok daerah? Sama. Nah, benar sekali, bagus. Tepuk tangan untuk Rizal. Nah, setelah kita menemukan kuartil atas dan kuartil bawahnya, kita bisa mencari jangkauan kuartil. Nah, jangkauan sama saja seperti yang tadi, melihat yang paling besar dan yang paling kecil, tapi yang ini melihat kuartil atas dan kuartil bawahnya. Jadi rumusnya sama saja dengan
ada yang bisa menjawab di depan? Silakan Anugrah. Bagaimana dengan kelompok lain? Apakah memiliki jawaban yang berbeda? Nah, benar sekali. Tepuk tangan untuk Anugrah. Jawabannya adalah 4. Nah, setelah kita menemukan jangkauan kuartil, kita akan mencari simpangan kuartilnya. Simpangan kuartil itu hanya setengah dari jangkauan kuartil, atau nah, setelah kita mengetahui rumusnya, kita hanya perlu menghitungnya. Apakah ada yang bisa menghitung di papan tulis? Silakan Daryl. Kelompok lain apakah ada jawaban yang berbeda? Nah, benar sekali. Jawabannya adalah 2. Tepuk tangan untuk Daryl. Mudah bukan? Matematika itu memang sangat mudah. Nah, setelah kita mempelajari keempat materi tadi, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari? Apakah ada yang bisa menyimpulkan? Silakan Foni. Oke, dari pembelajaran hari ini yang dapat kami pelajari yaitu kami dapat mengumpulkan dan mengurutkan data dari yang didalamkan tadi. Kemudian di situ dari data tersebut kami juga boleh menemukan jangkauan dan kuartil, dan juga kami dapat menghitung jangkauan kuartil dan simpangan kuartil. Nah, tepat sekali. Terima kasih Foni. Tepuk tangan untuk Foni. Nah, Mner akan menambahkan sedikit dari kesimpulan bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa jangkauan adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Lalu kuartil memiliki fungsi yang yaitu membagi seluruh barisan data yang sudah terurut menjadi 4 bagian yang sama banyak. Nah, kuartil tengah atau median berfungsi membelah data tepat di tengah, dan kuartil bawah menjadi nilai tengah untuk kelompok data di bagian kiri,
seperti yang tadi telah kita lakukan, dan kuartil atas menjadi nilai tengah untuk kelompok data bagian kanan. Nah, melalui kombinasi nilai kuartil ini, kita juga bisa menentukan jangkauan kuartil, yaitu seperti dengan rumus tadi, kuartil atas dikurang kuartil bawah. Lalu setelah kita menemukan jangkauan kuartil, kita juga bisa menemukan simpangan kuartil, yaitu simpangan kuartil adalah setengah dari jangkauan kuartil. Nah, jika kita kembali pada pertanyaan awal, yaitu kualitas menengah ke atas, menengah artinya median, ke atas artinya di bagian kelompok kuartil atas. Sehingga jika kita memiliki data dan telah kita hitung dan telah kita mencari kuartilnya dan kuartil atasnya, kita bisa menjawab pertanyaannya, yaitu seperti yang ada pada data, di mana kualitas menengah ke atas adalah 15, 16, 17, 18, dan 19. Nah, sekian dari MER. Untuk itu, MER akan menutup pembelajaran kita. Namun sebelum itu, apresiasi untuk kita masing-masing di mana kita telah aktif dalam pembelajaran ini. Nah, untuk doa tutup, apakah ada satu orang yang bisa bersedia? Tadi karena laki-laki, silakan perempuan. April mungkin. Mari kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Baiklah, terima kasih April untuk doa tutupnya. Sekian dari MER. Selamat pagi. Selamat